Jorge Felipe into the box. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, berkomentar soal debut starter calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Ole Romeni dipasang sebagai starter saat Oxford United bertandang ke markas West Bromwich Albion dalam laga Championship 2024-2025. Sabtu 22 Februari, ex-pemain FC Utrecht itu ditempatkan di posisi penyerang tengah dalam formasi 4-2-3-1. Dalam pertandingan itu, Ole Romeni sejatinya bermain baik, akan tetapi sentuhannya itu terjadi sebagai besar tidak di dalam atau sekitar kotak penalti. Karena itu, Oxford United kesulitan mendapatkan peluang mengancam. Ole Romeni bermain hingga menit ke-87 lalu digantikan striker timnas Wales Mark Harris. Pertandingan ini dimenangkan oleh West Bromwich Albion dengan skor 2-0. Was it Brannigan with the strike, Andy? I'm not quite sure. 25 yards, loud appeals for handball. Totally dominated since then. Terrific save from Jamie Cummins. And that's going in. And it's a fantastic. Dua gol West Bromwich Albion dicetak oleh Alex Mowat pada menit ke-11 dan John Swift pada menit 90+1. Selepas pertandingan, Gary Rowett memberikan penilaian ke penampilan Ole Romeni. Pemain 24 tahun mendapat pujian dari sang pelatih meski belum bisa mencetak gol. Saya pikir itu mirip dengan saat dia datang tempo hari, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford United. Dia menunjukkan beberapa bagian kualitas yang cemerlang dan beberapa momen kecil di mana dia tampak seperti memberi kami sedikit kendali di area penyerang itu. Kami harus memindahkannya ke berbagai posisi hanya karena kebutuhan permainan dan beberapa perubahan yang kami buat. Kami tidak bisa menempatkannya di posisi pencetak gol, tetapi saya pikir ada beberapa momen yang sangat menjanjikan. Seperti yang terjadi dalam latihan juga, ujarnya. Finally, the ball gets secured 3 points for Tony Mowbray. Price found the pass. And Mowat found. I thought it was in the corner more than that. It's a lovely little ball from Price. Posisi utama Romeni ialah penyerang sayap kanan, akan tetapi ia bisa bermain di kiri dan tengah. Ini adalah kali pertama Ole Romeni dipasang sebagai starter sejak ia bergabung pada Januari 2025. Pemain kelahiran Nijmegen itu sudah tampil 5 laga bersama Oxford United di Championship. 4 pertandingan sebelumnya, Romeni dimainkan pada babak kedua sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Ole Romeni diproyeksikan akan menjadi tambahan lini depan timnas Indonesia yang dinilai masih lemah. Sejauh ini, timnas Indonesia memiliki Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan. Keduanya menjadi starter di era kepelatihan Shin Tae-yong. Ole Romeni sudah menjadi warga negara Indonesia dan diproyeksikan bisa membela Garuda saat laga bulan Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025. So he finds Price on the edge of the box. Price through into the box. Jason Malumbi, you heard me say drive it, just it kind of opened up. Berita selanjutnya ada bek kiri timnas Indonesia. Pratama Arhan semakin mendapat kepercayaan di Bangkok United. Ia membantu tim mengalahkan Nong Bua Pichaya di Liga Thailand. Bangkok United menjamu Nong Bua Pichaya FC pada pekan ke-23 Thai League 1 di Thammasat Stadium, Minggu 23 Februari. Pada pertandingan ini, Pratama Arhan kembali menjadi starter di pos bek kiri. Arhan pada laga sebelumnya juga menjadi starter di bek kiri dan bermain penuh selama 90 menit. Perapat Nocaya sebelumnya menjadi pemain yang mengisi starting 11 Bangkok United. Pada laga melawan Nong Bua Pichaya, Arhan menjadi dalam lahirnya gol tunggal Bangkok United. Pemain 23 tahun itu sudah dalam 2 laga beberapa laga terakhir menggeser pemain timnas Thailand Perapat Nocaya yang juga bermain di pos bek kiri. Gol ini sekaligus membawa Bangkok United menang dengan skor 1-0. Situasinya, Bangkok United bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-67. Akan tetapi 3 menit berselang, Bangkok United mendapatkan lemparan ke dalam. Pratama Arhan lalu melakukan lemparan jauh ke dalam. Bola lemparan ke dalam Arhan bisa dihalau pemain lawan dengan tandukan. Bola tandukan itu mengenai kaki Rungrat Pomchantuek yang lalu melepaskan tendangan ke kotak penalti. Di kotak penalti, bola diterima oleh Mahmud Eid untuk dilesatkan menjadi gol. Arhan bermain menjaga pertahanan Bangkok United hingga pertandingan berakhir. Ini kali kedua bagi Arhan bermain penuh 90 menit di Liga. Sejauh ini Arhan sudah tampil 6 pertandingan dengan total 325 menit bermain. Pemain kelahiran Blora itu sudah membuat 1 assist. Arhan juga sudah tampil 2 laga di babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Sydney FC. Ia juga telah bermain di Piala FA Thailand saat Bangkok United mengalahkan Nong Bua dengan skor 3-0. Penampilan Arhan yang apik ini bisa menjadi modal untuk dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke timnas Indonesia.
Timnas Indonesia bakal melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terapang and easily withdrawn, but red card is in front of the goal. Bergeser ke Liga Belanda. Derby Indonesia di Liga Belanda menjadi milik klubnya Maes Hilgers dengan mengalahkan Calvin Verdonk DKK di kubu NEC Nijmegen. Kedua defender timnas Indonesia saling bentrok pada laga tunda pekan ke-20 Liga Belanda. FC Twente menjamu NEC Nijmegen di Stadion De Grolsvesten Minggu 23 Februari. Dalam pertandingan ini Maes Hilgers hanya duduk manis di bangku cadangan. Bek sentral berdarah Manado itu diparkir setelah menjalani laga berat di playoff fase gugur Liga Eropa melawan Bodo Glimt Kamis lalu. Hilgers mengalami momen tak menyenangkan karena turut mencetak gol bunuh diri dalam kekalahan telak Twente di markas klub Norwegia. Tumbang dengan skor 2-5 via extra time, The Tukers gagal masuk babak 16 besar Liga Eropa. Dengan Hilgers di bench, pelatih Joseph Oosting memilih duet Max Bruns dan Gustav Lagerbielke sebagai kombinasi duet bek sentral utama. Di sisi lain, Verdonk tampil penuh mengawal pertahanan NEC. Pemain berdarah Aceh tersebut dipasang sebagai bek tengah seturut absennya Ivan Marquez dan Philippe Sandler. Tampil di depan publik sendiri bikin awak Twente rajin menyerang. Mereka punya catatan total 13 tembakan berbanding 11 milik NEC walau tim tamu sejatinya lebih sering menguasai permainan, 52%. Bek sayap kiri The Tukers yang juga mantan pemain NEC Bas Kuipers jadi penampil terbaik. Ia menjebol gawang bekas klubnya 2 kali pada masing-masing babak. Gol pertama dibuat Kuipers pada menit ke-19. Prosesnya diawali umpan tendangan bebas Michel Flapp yang mengarah ke kotak penalti. Memasuki babak kedua, NEC mengeklaim penalti usai terjadi handball yang dilakukan Bruns di kotak terlarang. Gagal mendapatkan tendangan penalti, Verdonk DKK makin agresif menciptakan peluang. Di tengah usaha NEC menyamakan skor, FC Twente sukses menambah keunggulannya. Pada menit ke-80, Bruns menggenapkan brace ke gawang NEC. Van Wolfswinkel nog geen controle. Na een assist ook bijna een doelpunt in de eerste wedstrijd. Sampai akhir laga, skor 2-0 untuk keunggulan FC Twente bertahan. Klub asal Enschede melengkapi kemenangan dobel atas NEC setelah memetik 3 poin 2-1 pada bentrokan pertama musim ini di Gover Stadion. Hasil tersebut membawa Maes Hilgers DKK naik ke peringkat kelima klasemen Liga Belanda dengan 42 poin. The Tukers juga dalam laju membukukan 2 kemenangan beruntun di Liga setelah pekan lalu menekuk RKC dengan skor identik. Adapun NEC beredar di posisi 12 sambil meraup 25 angka dari 23 pertandingan. Verdonk CS belum keluar dari tren negatif dengan catatan 4 partai terakhir tanpa kemenangan di Eredivisie. Dat loopt voor Twente niet al te best af. Is Van Rooij voorbij. Dan is er weer zo'n stormloop in de richting van de scheidsrechter. En gaat Linssen afgerond. Niet door Linssen, niet door Van Krooij. Zo is dit wel met de twee. Selanjutnya bek timnas Indonesia. Sandy Walsh akhirnya merasakan debut di kasta tertinggi Liga Jepang atau J2 League musim 2025-2026. Sandy Walsh dipercaya Steve Holland tampil saat Yokohama F. Marinos tampil di markas Sunfreeze Hiroshima di Edion Piswing Hiroshima, Minggu 23 Februari siang WIB. Sandy Walsh kembali diturunkan di luar posisi terbaiknya hari ini oleh Steve Holland. Pada laga lawan Shanghai Port, Sandy Walsh diturunkan sebagai bek tengah. Pada akhir pekan ini, ex-asisten pelatih timnas Inggris menurunkannya sebagai bek kiri. Sandy Walsh main dalam formasi 4-2-3-1. Bek 29 tahun tersebut tampil lumayan impresif saat mengawal lini pertahanan Yokohama F. Marinos. Dirinya main 74 menit pada laga ini. Sandy Walsh sukses mencatatkan 7 sapuan dan 3 intercept sepanjang laga. Selain itu, bek timnas Indonesia berhasil melakukan 56 sentuhan dan mencatatkan 85% akurasi umpan sukses. Penampilannya di babak pertama kurang agresif. Sandy Walsh terlihat masih butuh adaptasi dengan sistem permainan tim. Dirinya lebih banyak fokus untuk membantu pertahanan. Namun di babak kedua, kelengahan di areanya harus dibayar mahal. Sandy Walsh gagal mencegah umpan silang mengarah ke kotak penalti timnya. Hal ini berbuah kemelut di dalam kotak penalti dan menghasilkan tendangan penalti. Buat lawan usai wasit melihat ada handsball. Rio Germain sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan sempurna. Meski kiper sudah membaca arah tembakan tersebut. Usai momen tersebut, dirinya mulai berani untuk menyerang sampai ke pertahanan lawan. Namun,
tidak ada peluang yang berhasil dikreasikannya dari sana. Kebersamaan Sandy Walsh hanya berlangsung 74 menit. Dirinya digantikan oleh Toichi Suzuki yang juga debut di klub. Ini jadi penampilan kedua Sandy Walsh bersama klub asal Jepang tersebut. Penampilan perdananya terjadi saat laga terakhir Liga Champions Asia di markas Shanghai Port. Kala itu, Yokohama F. Marinos sukses menang 0-2. Sontje Hansen namens de Nijmegenaar. With so much ease and Well, it was Die maakt just, zijn tweede van dit seizoen. Scoort forces dus a good tegen save out of Jamie Cumming. Down low to hit. after VAR being heel NEC. Stormt op Makkeli af. Knockford. And most importantly, Peter Kiyoso from the is Dongguan Pichai players. ちょっと胸のところにね、しっかり